Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai tindakan sosial. Tindakan sosial itu lanjutan dari interaksi. Karena bab 2 ini kita belajar mengenai hubungan sosial, maka kita belajar interaksi sosial, tindakan sosial, serta nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Tindakan sosial itu tidak terlepas dari kita melakukan interaksi. Ketika kita melakukan interaksi, maka terkadang kita melakukan tindakan sosial, ya. Maka itulah tindakan sosial dan interaksi sosial itu sangat berhubungan. Apa sih sebenarnya itu yang dinamakan dengan tindakan? Kita coba, kalian pasti berpikir, apa ya? Seperti yang ada di gambar, itu pasti orang tuh berpikir, apa tuh tindakan ya? Yang bagaimana yang namanya tindakan? Nah, kalian coba perhatikan di sini. Ketika misalkan, ya, kamu menulis, kalian belajar, gitu ya, atau kalian lapar, kalian makan, haus, minum, ya. Ngantuk, tidur. Nah, itu adalah tindakan. Tapi apakah itu termasuk ke dalam tindakan sosial? Tidak semua tindakan termasuk ke dalam tindakan sosial, ya. Nah, itu ingat, tidak semua tindakan itu termasuk ke dalam tindakan. Tapi sebenarnya apa sih itu tindakan? Oke. Tindakan tindakan itu ada dua, ya. Satu tindakan pribadi dan satu lagi tindakan sosial. Oke, kita belajar dulu apa sih tindakan pribadi. Nah, tindakan pribadi ini adalah tindakan seseorang untuk dirinya sendiri, atau katakan tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi orang lain. Jadi dia melakukan tindakan itu untuk dirinya sendiri. Contoh, ketika kamu haus, kamu minum. Nah, itu termasuk tindakan. Berarti kan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kecuali kalau kamu ada orang di sekitar kamu yang haus, kamu memberikan minuman, nah itu termasuk ke dalam tindakan sosial, ya. Tapi ini adalah tindakan pribadi, berarti tindakan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya, bukan untuk orang lain. Nah, contoh di sini adalah Bagas yang sedang belajar sendiri di kamarnya. Nah, dia mau belajar sambil ngemil atau sambil dengerin musik, is okay, karena dia melakukan tindakan itu untuk dirinya sendiri. Tapi akan berbeda halnya itu dengan yang namanya tindakan sosial, ya. Tindakan sosial adalah perilaku atau aktivitas manusia yang berorientasi atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, contoh seorang yang ikut lomba fashion kecantikan, dia dinilai oleh juri sehingga jurinya merespon. Nah, apakah respon juri itu baik atau tidak, itu kan tergantung dari orang yang mengikut lomba itu, bagus nggak penampilannya, gitu ya. Ketika orang itu baik penampilannya, maka juri akan memberinya nilai lebih tinggi, gitu ya. Tapi ketika dia berpenampilan tidak baik, maka juri akan memberinya nilai yang pas-pasan atau nilai yang ala kadarnya saja. Sama seperti seorang penyanyi, ketika dia bernyanyi di atas panggung, maka dia akan berpenampilan baik. Kalau dia tidak berpenampilan baik, akan reaksinya penonton itu terhadapnya akan tidak bagus, gitu ya. Bisa saja dia dilemparin botol aqua, gitu kan, atau diteriakin gitu, karena apa? Tidak berpenampilan baik. Nah, ketika penyanyi itu berpenampilan baik dengan suara yang bagus, keren, gitu ya, penonton itu akan berteriak kegirangan atau happy dalam mendengarkan nyanyian sang penyanyi, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan tindakan sosial. Jadi tindakan kita yang dipengaruhi atau yang berorientasi pada orang lain. Nah, tindakan sosial ini ada 4 macam. Pertama, tindakan rasional instrumental. Apa tuh tindakan rasional instrumental? Yaitu tindakan yang berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat. Nah, misalkan contohnya seorang anak memilih jurusan IPA karena ingin melanjutkan pendidikan kedokteran. Tapi catat, dia juga mampu, ya, memilih jurusan IPA, tapi karena dia nggak mampu, itu suatu hal yang tidak bagus, gitu ya. Nah, jadi intinya yang namanya tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan kita berpikir mencari untung dan ruginya bagi diri kita sendiri, ya. Oke, dipahami itu ya.
Selanjutnya, tindakan kedua itu adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan yang bersifat rasional, yang memperhitungkan manfaatnya dan tidak terlalu mementingkan tujuan yang dicapai. Contohnya gini, tindakan rasional berorientasi nilai itu adalah tindakan seseorang yang ingin mencari kebaikan, yang katakanlah yang masih tetap berkaitan dengan agama gitu ya, karena kita dengan ajaran agama masing-masing seseorang. Karena contoh di sini adalah ibadah ya, misalkan ibadah sholat tepat waktu, bersedekah, patuh pada orang tua, patuh sama guru. Nah, itu termasuk tindakan rasional berorientasi nilai. Kenapa nilai? Itu ada nilai yang akan kalian dapatkan ya nak ya. Ketika kamu sopan sama seseorang, maka orang akan menghargai kalian gitu. Nah, itu nilainya. Ketika kamu berbuat baik, bersedekah, insya Allah nanti akan ada balasannya. Nah, itu. Tapi nilainya itu bisa kita dapatkan sekarang, tapi bisa juga nanti sebagai tabungan kita di akhirat ya. Oke, nah intinya gitu. Yang namanya rasional berorientasi nilai itu adalah kita akan mendapatkan sesuatu nantinya untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu adalah tindakan tradisional, tindakan yang berdasarkan kebiasaan yang sudah turun-temurun, yang nggak bisa lepas dari kehidupan masyarakat ya. Contoh, selamatan, pindahan rumah, acara cacap-cacapan pada saat pernikahan gitu ya, atau tradisi ziarah kubur kalau kita mau bulan puasa gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam tindakan tradisional. Oke. Nah, tindakan yang terakhir itu adalah tindakan afeksi, tindakan kasih sayang ya, atau orang juga sering menyebutnya tindakan afektif. Nah, tindakan afeksi ini adalah tindakan yang dilakukan dengan mengutarakan perasaan atau emosi. Ingat ya nak ya, emosi itu bukan marah gitu ya, tapi emosi itu adalah hal yang ada di dalam perasaan diri kita. Bisa marah, bisa bahagia, bisa tertawa, bisa senang, apapun itu. Jadi yang ada di dalam perasaan diri kita sendiri. Nah, oke, nah tapi ingat, yang namanya afeksi itu tanpa perencanaan, jadi artinya spontan. Contoh, ketika kamu mendapatkan ulangan dengan nilai 100, kamu bersorak kegirangan. Tapi kalau ketika kamu mendapatkan ulangan jelek, kamu sedih, kamu diam. Nah, itu termasuk dalam suatu contoh dari tindakan afeksi ya. Di situ juga. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan, nanti kalian tulis di kolom komentar di forum GC. Kalau ada pertanyaan. Dan ini materi kita udah selesai. Nah ya, sebelum kita semoga ilmu ini menjadi berkah. Nah, sebelum kita mau akhiri pelajaran, maka kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga ilmu ini akan menjadi berkah. Ya, semangat ya. Oke semuanya anak-anak. Sebelum itu ibu menutup pelajaran ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.